Halo, selamat datang di channel Rumah Review. Kali ini kita akan nge-review tempat tidur dari IKEA. Ukurannya 150 cm, bahannya itu dia besi gitu, stainless. Nanti kita langsung lihat warna abu-abu. Kita langsung aja yuk, buka. Kita beli ini online ya, jadi belum pernah lihat aslinya langsung dari pabrik. Nah, jadi kita udah buka luarnya. Nah, ini itu belakangnya. Ini rangkanya nih, kalau bisa dilihat di sini. Ini rangka. Nah, ini alas kayunya gitu, yang di atasnya kasur. Kalau dari penglihatan saya sih kayunya IKEA bagus ya. Yang paling noticeable tuh kayunya rapih banget. Ya, karena memang pabrikannya pasti jauh lebih bagus, lebih presisi lah maksudnya. Untuk materialnya langsung aja kita buka untuk lebih lanjut. Nah, ini kita selalu semua produk IKEA pasti dapat manual booknya. Nah, ini serinya Slatum, jadi nanti jadi bakal kayak gini nih. Nah, kalau mau lihat, dia itu sebenarnya dikasih tahu nih, kayak misalkan sendirian lebih baik berdua. Nah, terus kalau misalkan bingung bisa telepon IKEA-nya, atau bisa memang kayak minta tolong mereka rakitin, ada biayanya sendiri gitu. Tapi overall ininya yang saya tahu itu cukup mudah diikuti, jadi bisa kita pasang sendiri ataupun ya berdua sesuai dengan anjuran dari IKEA. Oke, ini mesti berdua, kayak kasih lihat kan gambarnya, ini mungkin mesti berdua dan segala macam. Totalnya ada 23 step sampai ini jadi kayak gini. Ini buat-buatin dari IKEA. Ini si rangkanya kita keluarin, tinggal kita langsung rakit aja ya. Kayu tatakannya cukup berat ya, jadi kayak solid banget sih kayunya. Oke, kita mau ngerakit dulu. Ini ya, ntar kita coba kasih tahu berapa lama sih foto untuk bisa rakit ini semua. Nah, sebenarnya yang lucu dari IKEA, dia itu per produknya itu gak dikasih kode gitu, jadi bener gambar aja. Jadi kayak tadi saya harus nyari dulu, oh ini yang ini tuh yang ini gitu. Jadi nggak ada kayak ini adalah produk A terus nanti dikasih tahu apa aja nih, A tuh apa, B tuh apa, cuma kasih tahu cuman baut-bautnya aja. Mungkin seharusnya lebih perlu di-improve ya. Tapi nggak apa-apa, masih mudah karena gambarnya masih bagus. Oke. Kasur IKEA ini sebenarnya menurut saya
Kenapa sih orang mau beli beda 150, beda 10 senti aja gitu misalnya. Sebenarnya 10 senti kan sedikit gitu. Nah, kalau misalkan rumahnya minimalis atau nggak mungil gitu kan, space itu tuh penting. Jadi mungkin kita hemat 10 senti di satu barang rasanya nggak berasa gitu. Cuman pas kita satu barang 10 senti, satu barang 10 senti, satu barang lagi 10 senti, itu tuh bisa berasa banget perbedaannya di luas ruangan dari rumah-rumah yang mungil atau nggak mungkin apartemen-apartemen gitu. Jadi tadi kita udah ngerakit Slatum ini, ternyata butuh sekitar 45 sampai 1 jam kali ya untuk ngerakit sampai jadi. Tapi karena saya sendiri, sebenarnya ternyata sendiri juga bisa karena emang kan dia suruhnya tadi di sini berdua. Tapi ternyata pas saya lihat cuman di step nomor 7. Jadi cuma masang ini aja nih yang butuh berdua. Jadi akhirnya saya sendirian dan ternyata bisa juga kok sendiri. Mungkin 45 menit sampai 1 jam lebih lama, tapi kalau berdua mungkin jadi lebih cepat. Kita ngomongin plusnya dulu. Plusnya harganya oke, terus quality-nya oke, kayak kalau IKEA nggak perlu diraguin lagi. Terus bahannya juga enak, jadi kayak palanya dan badannya ini kan pakai kain warna abu-abu itu. Terus kalau kalian tidurnya suka kena pala ya, tangannya kemana-mana misalkan, bahannya itu lembut gitu loh, jadi nggak ngeganggu. Atau kita kalau kalian senderan di situ sebelum mau tidur. Menurut saya kelebihannya lagi sebenarnya tinggi itu pas sih. Jadi kalau kayak kalian baru bangun terus duduk gitu di samping kasur, kan ada kasur yang tinggi banget tuh rasanya kakinya kayak posisi duduknya kita nggak enak gitu kalau kaki ke lantai. Nah kalau ini tuh kasurnya dia tuh agak rendah, mungkin setinggi sofa kali ya. Jadi tempat posisi buat kita ngedudukin gitu kalau di samping kasur tuh juga juga enak gitu. Posisi tidurnya menurut saya nyaman. Kekurangannya mungkin adalah produk IKEA ini kan ukurannya beda sendiri. Ukuran queen ini 150 cm. Untuk kasur itu lebih jarang. Jadi kalian mau nggak mau paling harus beli kasur yang dijual sama IKEA juga. Nggak bisa kayak produk-produk lain. Misalkan kita beli tempat tidur queen, kasurnya kita beli di mana, beda tempat, pilihan kita yang lain, mix merek. Nah, kalau ini nih nggak bisa. 150 senti itu susah, saya udah pernah nanya, itu pun kalau selain IKEA mesti mesen. Nah, kalau kasurnya sendiri, saya akan buat videonya, entar kalau udah jadi saya taruh di atas sini atau di link di deskripsi, review dari kasur IKEA yang ukurannya 150 senti. Mungkin itu kekurangannya juga, untuk jadi pertimbangan buat kalian. Nah, sama jadi kasur ini tuh bunyi, tapi sebenarnya nggak ekstrim sih. Baru bangun dari kasur, nah itu tuh dia bunyi kayak krek gitu. Nah, bunyi kayak gini nih. Nah, tapi itu bukan pas tidur sih, jadi pas bangun aja. Mungkin juga itu karena saya ngebautnya kurang kenceng. Jadi kalau kalian beli
produk ini mungkin di bautnya lebih kenceng kali ya. Jadi semuanya kenceng. Jadi saya ingat soalnya sumber bunyinya itu pas saya cari adalah tempat saya ngebaut paling terakhir, dan terakhir itu saya ngebautnya udah nggak terlalu kenceng. Mungkin juga untuk ngakalin itu sebenarnya dikasih karet kali ya antara baut sama tempat bautnya itu. Jadi pas ada pergerakan dia nggak akan bunyi. Tapi overall kalau kalian tidur atau apa itu sebenarnya nggak pernah bunyi sih. Jadi bener cuman kalau kadang gerakan ekstrim bangun dari tempat tidur gitu. Nah terus oke, kira-kira itu aja. Kalau mau tahu belinya di mana, pasti di IKEA. Cuman mungkin banyak yang nggak tahu kalau IKEA tuh punya apps nih. Nah ini saya tadi lihat si Slatum ini harganya 2499 new lower price. Jadi sebelumnya 2999. Kalau yang ukuran kingnya itu dia 299. Nah pilihannya ada light gray sama black. Ini blacknya yang bisa dilihat. Kalau yang ini, kalau yang abu-abu yang ukuran queen nggak ada pilihan warna hitamnya. Ini kalau mau spesifikasinya, panjangnya 206, lebarnya itu 154, footboard height-nya 40, headboard-nya belakangnya itu 85, matrasnya 200 kali 150. Nah itu IKEA juga jual dengan berbagai pilihan. Jadi video kasurnya akan saya buat sendiri, palingan ya minggu depan lah. Jadi jangan lupa buat subscribe atau nyalain tombol lonceng dan juga like dan komen buat kita nanti bikin konten-konten seperti ini di kedepannya. Oke, itu aja kali ini. Thank you. Do me wrong, do me right. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like video ini, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Thank you.